Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta ini disertai dengan aturan-aturan yang berlaku atau yang kita kenal dengan sunnatullah atau qudratullah, terkhusus untuk manusia dan jin yang memang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, semua itu dibekali oleh aturan-aturan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tuangkan semua aturan-aturannya yang terkhusus di dalam Al-Quran, kemudian juga diterjemahkan dengan praktek dan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga setelah masa kerasulan selesai, di mana wahyu sudah selesai, Rasulullah pun sudah wafat, maka mengingat zaman dan keadaan yang terus berkembang, dibutuhkan landasan-landasan hukum yang lain, yaitu kesepakatan para ulama dan juga dengan metode pengambilan qiyas atau perbandingan dengan hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, maka tidak heran di masa setelah Rasulullah SAW wafat, muncullah yang namanya fikih, yaitu sebagai sebuah landasan hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, jadi mungkin bagi kita banyak yang berpikir, kenapa kok fikih itu, hukum-hukum yang terjadi sekarang tuh banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi. Jadi begini, kita harus pahami dulu, ada syariat, ada fikih. Di dalam Al-Quran, Allah telah menurunkan banyak hal tentang yang berkaitan dengan hukum. Ya, itu namanya syariat. Syariat adalah ketentuan langsung dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis, dan sifatnya adalah permanen, tidak bisa dirubah. Contoh, sholat 5 waktu, hukumnya fardu ain atau wajib, dan itu sama sekali tidak bisa dirubah hukumnya. Puasa Ramadan juga hukumnya wajib, itu tidak bisa dirubah hukumnya. Begitu juga dengan zakat, kemudian juga haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Nah, itulah syariat. Hukumnya permanen, alias tidak bisa dirubah, dan memang seperti itu dan harus kita ikuti. Nah, adapun hukum-hukum yang di luar itu, yang tidak ada di dalam Al-Quran secara gamblang dijelaskan, dan juga tidak ada di dalam hadis yang secara signifikan, secara jelas ditentukan oleh Allah, maka dibutuhkan pemikiran atau ijtihad para ulama. Ijtihad ini dilakukan oleh para ulama, tentunya hanya ulama-ulama yang betul-betul selected, ulama-ulama yang betul-betul terpilih dan memenuhi syarat. Jadi tidak sembarangan juga, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, ijtihad para ulama ini yang awalnya merupakan pemikiran pribadi, kemudian diikuti oleh orang lain, kemudian disepakati, itulah yang namanya ijma atau konsensus ulama. Kalau sudah disepakati hukumnya, berarti hukumnya wajib berlaku dan wajib kita ikuti. Nah, maka kita harus tahu bahwa yang namanya ijtihad para ulama lalu menjadi kesepakatan para ulama atau ijma, itulah yang disebut fikih. Maka tidak heran ada beberapa perbedaan, namanya juga pemikiran manusia. Tapi seperti Rasulullah katakan, "Idza ijtahadal hakimu wa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahadal hakimu wa akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang ulama berijtihad, dia sudah memenuhi syarat untuk berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sementara kalau ada seorang ulama yang telah memenuhi syarat berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, dia tetap akan mendapatkan 1 pahala. Nah, maka inilah yang disebut fikih. Jadi kalau tadi syariat sifatnya permanen dan sudah tidak bisa dirubah karena semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Allah pun memberikan ruang bagi kita untuk berpikir. Maka
menghasilkan yang namanya fikih. Fikih ini sifatnya tidak permanen dan bisa saja berbeda. Nah, kalau boleh saya analogikan begini, biar kita tidak bingung. Ibarat orang memasak nasi goreng, kita harus tahu ada bumbu-bumbunya, ada cara memasaknya, dan ada hasil masakannya. Bumbu-bumbunya misalnya cabai itu rasanya pedas, garam itu rasanya asin misalnya, bawang itu rasanya panas dan lain sebagainya. Itu berarti itulah syariat, tidak bisa dirubah. Nggak mungkin kita rubah cabai rasanya manis, nggak mungkin kita rubah gula rasanya asin, tidak. Nah, kemudian bumbu-bumbu tersebut diracik dengan cara memasak yang benar. Itulah yang disebut usulul fiqh. Usul fiqh itu adalah istimbatul ahkam, metode atau cara pengambilan hukum. Kemudian bumbu-bumbu tadi diracik, dimasak dengan benar, lalu jadi nasi goreng, gitu kan. Nah, nasi goreng inilah yang namanya fikih hasilnya. Adapun nasi goreng itu bisa beda-beda, ada nasi goreng daging kambing atau nasi goreng spesial, nasi goreng pete dan lain sebagainya. Silakan, tergantung selera masing-masing mau yang mana. Yang penting jangan pada ribut. Begitulah syariat dan fikih. Nah, maka ketika terjadi beberapa perbedaan, contoh, kenapa ada yang sholat subuhnya dengan kunut, ada yang tidak. Kenapa ya ada imam membaca bismillahnya dengan jahar, ada yang tidak. Kenapa sholat tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, bahkan di Madinah ada yang 36 rakaat. Itu semua karena ijtihad para ulama yang menghasilkan produk hukum namanya fikih atau jurisprudence. Nah, maka dari itu kita boleh mengikuti yang mana saja. Yang penting kita tahu hukumnya. Jangan cuma dalam istilah ilmu tauhid atau ilmu fikih, jangan cuma taklid. Taklid itu ngikutin tapi nggak tahu dalilnya, nggak tahu fakta ilmiahnya. Ketika ditanya kenapa kamu sholat subuh dengan kunut, ya saya ikut imam saja. Emang kenapa? Nggak tahu, saya ikut imam saja. Kenapa kamu misalnya sholat tarawihnya 8 rakaat? Ya saya ikut imam saja, saya ikut kebiasaan saja. Itu namanya taklid. Jangan seperti itu. Naiklah lebih sedikit minimal. Yaitu ittiba. Ittiba itu kita mengikuti satu hukum, tapi kita minimal tahu kenapa subuh pakai kunut. Oh, kata Imam Syafi'i begini. Saya ngaji dengan guru saya begini. Terus kenapa misalnya sholat tarawih 8 rakaat? Oh, kata guru saya begini. Menurut pendapat Imam Hambali begini. Karena dulu Rasulullah melaksanakan dengan orang Mekah itu seperti itu. Walaupun sebenarnya Rasulullah melaksanakan 8 rakaat. Setelah setiap 4 rakaat selesai, beliau tawaf bersama para sahabat, lanjut lagi, lalu tawaf lagi, lalu witir. Makanya Rasulullah 8 rakaat pun, tapi selesainya juga mau menjelang sahur. Bukan kayak kita gitu. Nah, lalu diijtihadkan di zaman Sayyidina Umar, para sahabat berkumpul. Nah, ini namanya ijtihad sahabi. Para sahabat bersepakat bahwa kalau mengikuti seperti itu mungkin umat Islam akan tidak kuat. Maka dikasih kesimpulan bahwa rakaatnya dibanyakin, surahnya dipendekin. Begitu juga orang Madinah, orang-orang Madinah, sahabat yang di Madinah, mereka protes, ya Rasulullah, kalau di Mekah mereka bisa tawaf karena ada Ka'bah. Kami yang di Madinah tidak punya Ka'bah. Tidak ada Ka'bah. Bagaimana kalau sholat tarawihnya kami perpanjang, kami banyakin jadi 36 rakaat, sementara surahnya dipendekin? Rasulullah mengiyakan. Jadi tidak ada masalah. Jadi untuk masalah fikih, yang namanya perbedaan-perbedaan wajar terjadi. Tapi dianjurkan oleh para ulama di dunia, yang disepakati oleh para ulama adalah 4 mazhab ini, 4 mazhab besar, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan kalau bisa jangan keluar dari itu. Karena di luar itu mungkin tidak bisa terlalu dipertanggungjawabkan. Jadi tidak usah ribut, subuh pakai kunut atau tidak, dua-duanya benar, yang benar itu yang kagak sholat subuh. Begitu juga masalah tarawih, masalah yang lain-lainnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita jadi lebih ngerti apa itu fikih. Kita juga lebih paham mana fikih, mana syariah, dan bagaimana cara pengambilan hukum
yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tetap yang namanya sumber hukum Islam yang paling pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma atau konsensus ulama, kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas, membandingkan hukum yang belum ada hukumnya dengan yang sudah ada di dalam Al-Quran dengan ilat yang sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.